Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya sungguh bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Kita boleh belajar firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya ingin menyampaikan salam dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Aletheia Lawang. STT Aletheia adalah milik GKT, milik kita semua. Terima kasih untuk dukungan doa, dana, segala sesuatunya sehingga sampai hari ini STT Aletheia masih terus dipakai Tuhan untuk boleh mempersiapkan calon hamba-hamba Tuhan untuk mereka nantinya melayani Tuhan. Dan saya rindu, saudara-saudara, suatu hari ada anak-anak muda dari GKT 3 Malang ini yang terpanggil, mereka bisa diutus ya untuk dididik di STT Aletheia Lawang yang adalah milik kita, milik GKT. Nah, kiranya kerjasama yang sudah ada selama ini, mari kita tingkatkan di hari-hari yang akan datang. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti, mampu memahami, bahkan mampu untuk melakukan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Berbicaralah kepada kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Mungkin bisa dibantu dari belakang ya supaya oke. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sampai demikian pembacaan kita pagi ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang terpenting melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Nah, saudara-saudara, tema kita hari ini adalah Tuhan memanggilmu. Beberapa waktu ini ada pejabat pemerintah yang dipanggil ya oleh KPK, dan yang terakhir satu menteri yang dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Dan ketika mereka dipanggil, mereka pertama statusnya adalah saksi. Dan kemudian setelah diperiksa berapa lama, berapa jam kemudian keluar dan statusnya sudah berubah, yaitu tersangka. Ya, mereka memakai rompi tahanan ya, KPK atau Kejaksaan Agung dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka mengalami perubahan status dari saksi menjadi tersangka. Karena apa? Karena ternyata saya percaya baik KPK, Kejaksaan Agung, mereka menemukan bukti-bukti yang sangat jelas mereka melakukan pelanggaran. Khususnya adalah masalah korupsi ya. Yang terakhir ini korupsinya itu triliunan ya, luar biasa saudara. Bahkan beberapa waktu lalu ada pegawai pajak juga ya, korupsi, dan itu membuat banyak orang kalau gitu tidak bisa bayar pajak dan sebagainya. Nah, di saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi ketika seseorang itu dipanggil oleh KPK maupun oleh kepolisian, oleh kejaksaan, itu statusnya berubah dari saksi menjadi tersangka. Tetapi kita bersyukur, kita berbeda saudara. Kita ini orang-orang yang jelas-jelas sudah berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata, sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara dan kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan memanggil kita, seharusnya status kita tidak lagi tersangka tetapi sudah terhukum. Kita harusnya dihukum binasa sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kita bersyukur hari ini kita melihat bahwa Tuhan memanggil kita, justru mengangkat kita, membawa kita kepada status yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, hari ini mari dalam waktu yang ada ini saya ingin mengajak kita melihat bahwa Tuhan memanggil kita, justru mengangkat kita, memberikan kita status yang luar biasa, yang saya katakan itu spektakuler. Apa statusnya? Yang pertama, kita adalah bangsa yang terpilih. Ya, saudara-saudara, bangsa yang terpilih itu artinya apa? Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Jadi kita dipanggil menjadi bangsa yang terpilih. Status kita ini orang berdosa diangkat menjadi bangsa yang terpilih. Artinya apa? Kita dipanggil untuk diselamatkan. Memang saudara-saudara, bangsa yang terpilih itu mula-mula adalah umat Israel, bangsa pilihan Allah.
Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur ternyata Tuhan hari ini memanggil orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita adalah bangsa yang terpilih. Kita dipanggil untuk diselamatkan. Jadi saudara-saudara, kita diselamatkan bukan, sekali lagi tadi dikatakan oleh Hilda juga, bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketampanan, kegantengan, kepintaran kita, bukan karena kekayaan kita punya status, gelar yang tinggi, bukan itu. Kita dipanggil semata-mata karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Bahkan saudara, ketika kita hari ini bisa percaya kepada Yesus, sehingga kita bisa menjadi bangsa pilihan Allah. Ingat, itu bukan usaha kita, bukan kita yang memulai. Kalau kita membaca di dalam pembacaan kita Yohanes pasal 15 ayat 16a, dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini saudara dan saya yang hadir hari ini, kita memiliki panggilan sebagai umat pilihan Allah. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Ingat, bukan kita yang milih Tuhan, Tuhan yang milih kita. Kita tidak memilih, karena semua berdosa itu menjauh. Justru Tuhan yang memilih kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang ketika bicara tentang doktrin pemilihan, predestinasi, itu seringkali menimbulkan pertanyaan. Kalau begitu Tuhan kan tidak adil. Kalau Tuhan memilih, memang saudara kalau kita belajar teologi ya, Tuhan memilih berarti Tuhan ada yang tidak dipilih. Jadi kalau saudara hari ini dan saya dipilih, percaya Yesus, kita dipilih, ada orang-orang di dunia ini yang tidak dipilih. Nah lalu pertanyaannya dari tetangga ya, ajaran yang lain itu mengatakan bahwa kalau gitu Tuhan itu kan tidak adil. Masa sebagian dipilih, sebagian tidak dipilih. Nah saudara perhatikan, kita harus sadar status kita ini adalah orang-orang yang sudah berdosa, yang sudah dihukum, yang sudah tidak punya harapan. Dan kalau Tuhan memilih kita, itu hak prerogatif daripada Tuhan. Jadi kita tidak bisa protes. Misalnya saudara ya, misalnya Pak Lukman suatu hari lagi jalan-jalan di pasar atau di mana, ketemu ada beberapa pengemis ya, ada 5 pengemis di pinggir jalan. Pak tolong saya 3 hari belum makan dan sebagainya. Nah tentunya Pak Lukman melihat, ini ada beberapa orang ya, dan satu orang ada ibu bawa anak, wah ini kelihatannya kasihan ini, anaknya butuh makan, butuh susu dan sebagainya. Lalu Pak Lukman ngasih satu orang ini. Yang kedua juga, oh ternyata ada ibu tua ya, sudah lemes badannya, ini kasihan, ini perlu obat, mungkin perlu gizi dikasih. Nah saudara, Pak Lukman ketika memberi 2 orang, yang lain tidak diberi, apakah yang lain bisa protes? Pak, tidak bisa, Bapak kok cuma memberi 2, yang lain kok tidak diberi, Bapak ini tidak adil. Tidak bisa, status mereka pengemis. Haknya Pak Lukman, mau ngasih siapa itu haknya Pak Lukman. Nah saudara, demikian kita, makanya kita ini adalah orang-orang yang sungguh bersyukur, beruntung. Kita yang harusnya binasa, status kita diangkat menjadi umat pilihan Allah, bangsa yang terpilih. Artinya apa? Kita diselamatkan. Sekali lagi, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita menjadi orang Kristen yakin itu. Sangat disedih ya, saya beberapa waktu ketemu dengan hamba Tuhan mengatakan, saya melayani di satu gereja Pak. Ternyata saya menyelidiki hampir 30% jemaat saya tidak yakin Pak tentang keselamatan. Hah? Aneh saudara. Hati-hati ya, saya harapkan di GKT tidak ada seperti itu. 30% ditanya, kamu masuk surga, kamu percaya Yesus, tidak tahu. Apa iya ya? Loh kok apa iya? Padahal sudah Kristen berapa tahun? Saya harapkan tidak begitu. Hari ini saudara, saya mau tegaskan, ingatkan, kita adalah orang-orang yang sungguh bersyukur. Memang kita harusnya binasa, memang kita harus dihukum, tapi Tuhan pilih kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah. Dipilih untuk apa? Diselamatkan. Maka saudara dan saya yakin kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Amin saudara. Nah ya, jadi itu status kita. Luar biasa, yang harusnya terhukum dijadikan umat atau bangsa pilihan Allah. Yang kedua saudara, status kita itu apa? Kita adalah imamat yang rajani. Kita tahu istilah imamat berasal dari kata imam. Imam itu adalah orang yang melayani di bait Allah pada zaman perjanjian lama. Dia mewakili umat. Ketika umat berdosa dikorbankan domba, itu yang melakukan siapa? Tidak bisa umatnya sembarangan, tapi imam. Imam juga
berdoa, menyampaikan keluh kesah, pergumulan umatnya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, imam adalah seorang pelayan. Jadi saudara-saudara, status kita sekarang bukan hanya bangsa yang terpilih, kita adalah imamat yang rajani. Artinya apa? Kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan kita melayani bukan sembarangan Tuhan, tapi kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Makanya saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang harus melayani. Karena apa? Karena kita adalah imamat yang rajani. Nah pertanyaannya, mengapa kok saya harus melayani? Nah saudara perhatikan, di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9b dan 10 tertulis begini. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Perhatikan ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Mengapa kita melayani? Kita melayani karena Tuhan sudah disembelih bagi kita. Kita melayani Tuhan karena apa? Karena Tuhan sudah mengorbankan hidupnya bagi kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin katakan bahwa melayani itu adalah tugas setiap orang Kristen, kewajiban semua orang Kristen, bukan hanya kepada pendeta ya, gembala-gembala saudara, hamba Tuhan saudara, penatua dan sebagainya. Semua yang hadir hari ini. Kita semua adalah imamat yang rajani. Kita dipanggil untuk melayani. Mengapa kita melayani? Sekali lagi saudara, ada alasan yang utama. Kita melayani bukan karena terpaksa ya. Ada orang saya tanya, mengapa kamu melayani? Ya Pak, saya melayani karena buhauise Pak, sungkan Pak. Sungkan sama siapa? Sama pendetanya, sama majelisnya. Setiap kali ketemu, ayo kapan kamu melayani? Ayo kapan ngajar sekolah minggu? Ayo kapan main kulintang? Ayo lama-lama sungkan. Jadi kalau saudara melayani karena sungkan sama gembala saudara, hamba Tuhan saudara, penatua saudara, saya katakan tidak tahan lama. Setuju? Kalau saudara punya masalah nanti dengan gembalanya, punya masalah dengan majelisnya, saudara sudah bye-bye, tidak mau pelayanan. Itu tidak betul ya. Ada lagi saudara, saya pernah tanya orang, kamu mengapa melayani? Saya melayani Pak, takut dihukum Tuhan Pak. Duh, kok bisa? Iya Pak, karena pendeta saya baru berkhotbah. Kalau saudara tidak melayani, hati-hati ya, pulang ditabrak mobil loh, di Meden-Medeni saudara. Kalau saudara tidak melayani, nanti toko saudara bangkrut, toko sepi dan sebagainya. Akhirnya dia melayani. Dan saya katakan itu tidak benar. Saudara melayani bukan karena takut atau sungkan, tapi kita melayani karena apa? Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengorbankan, mengaruniakan itu artinya apa? Mengorbankan anaknya yang tunggal. Tadi dalam Wahyu disembelih. Saudara-saudara ingat ya, harusnya kita yang disembelih, kita yang dihukum, tapi Tuhan gantikan kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sadar itu? Kita statusnya bukan hanya bangsa yang terpilih, tapi adalah imamat. Kita dipanggil untuk melayani. Satu hari ada seorang anak, dia lagi main-main di pekarangan rumah. Ketika dia lagi main-main, tiba-tiba ada seekor kijang. Ya, saudara tahu kijang ya atau menjangan. Itu tiba-tiba datang, kemudian dengan tanduknya masuk ke kaosnya anak ini, bajunya. Kemudian anak ini diangkat, dibawa saudara. Ketika dia dibawa, anak ini teriak-teriak, mama tolong, saya dibawa ini sama binatang. Mamanya langsung keluar, kaget loh lihat anaknya dibawa lari saudara oleh seekor kijang. Wah, mamanya kejar saudara, masuk ngikuti jauh sekali, enggak sampai mamanya sampai, waduh ini gimana anakku ya, akhirnya cari. Ini satu ketika anaknya nangis, dengar suara, mama di mana mama? Loh, ternyata mamanya, oh kamu di sini ya. Ternyata saudara dia sudah ditaruh baik-baik oleh kijang yang membawa tadi. Lalu dia dipeluk oleh mamanya, aduh anakku, kamu enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa mama. Mana kijangnya? Enggak tahu, dia pergi. Nah saudara-saudara, kemudian mama ini memeluk anaknya dan kemudian dia mulai mikir, ada apa ya kok kijang ini kok bawa anak saya dengan tanduknya. Kemudian dia mulai pulang, dia mulai perjalanan ke pulang. Sampai di depan rumah dia kaget saudara. Ternyata rumahnya itu kejatuhan pohon yang besar. Dan ternyata pohon itu juga jatuh tepat tadi anaknya main karena di depan rumah. Oh ternyata dia sadar, aduh kijang ini baik ya.
Dia mengambil anak saya supaya tidak sampai ke jatuhan pohon. Makanya dia bawa lari. Tapi kemudian mamanya mulai mikir, kok bisa ya? Tidak ada angin, tidak ada kok bisa tiba-tiba ada siapa? Kijang ini kok membawa anak saya. Dia mulai ingat, saudara. Beberapa waktu yang memang agak lama, dia mulai ingat. Suatu hari ada seekor kijang. Ketika dia dikejar-kejar oleh pemburu mau ditembak, masuk nyelonong ke rumahnya. Dan ketika dia masuk ke rumahnya, saudara, dia ketakutan. Lalu mamanya ini lihat, kok ada orang ngejar ini, pasti memburu, mau membunuh. Akhirnya saudara, kijang ini disimpan, ditaruh pinggir sana, ditutupi kain, ditutupi macam-macam supaya tidak kelihatan. Lalu kemudian pemburunya masuk rumah dan tanya, ibu, apakah ibu tadi lihat ada kijang? Oh enggak ada. Akhirnya oke, terima kasih, keluar pemburunya. Nah saudara, kemudian agak lama pemburunya sudah jauh, kemudian dia boleh buka kainnya, kain koran dan sebagainya. Akhirnya dia lepaskan. Dan kijang ini sebelum dia pulang pergi ke hutan, dia mulai menoleh seakan-akan dia berterima kasih, saudara. Nah ini mamanya ingat, oh ternyata inilah kijang yang dulu pernah saya selamatkan. Dia tahu berterima kasih karena dia sudah diselamatkan. Akhirnya dia sekarang menyelamatkan anak saya. Bahkan saya tadi kalau di rumah itu juga keamburuan pohon. Karena dia mungkin karena binatang biasanya tahu kan gejala alam mau ada angin ribut, ada pohon yang mau jatuh dan sebagainya. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kijang aja tahu berterima kasih karena dia sudah diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau berterima kasih, mengucap syukur? Dengan apa? Memberikan yang terbaik. Melayani Tuhan menjadi imamat yang rajani, kita dipanggil untuk melayani. Dan tolong perhatikan saudara, memang di dalam melayani itu tidak mudah. Tuhan melayani kita, dia mengorbankan anaknya. Ketika kita melayani, kita juga harus mau berkorban. Mama seringkali ya saya sangat sedih ketika melihat orang, sebentar pelayanan, enggak mau pelayanan. Karena apa? Enggak mau berkorban. Saudara, melayani itu memang butuh pengorbanan. Kadang-kadang korban waktu, harusnya pulang kerja sama keluarga, rapat sampai malam. Harusnya ini ada kegiatan gereja sampai malam. Kadang-kadang juga waktu, tenaga, pikiran, uang, berkorban. Bahkan kadang-kadang perasaan. Saudara, melayani tidak gampang. Saya ingin katakan saudara ya, saudara yang melayani Tuhan siap-siap kita menghadapi itu. Kekecewaan. Kadang-kadang kita disalah mengerti. Kadang-kadang malah kita dikritik. Kita ya ada orang yang tidak suka. Akhirnya menjatuhkan kita. Itulah pelayanan. Enggak apa-apa saudara-saudara, firman Tuhan katakan apa? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Amin saudara. Mengapa saya mau melayani Tuhan? Mengapa Pak Andrew dan teman-teman hamba Tuhan melayani Tuhan? Mengapa Pak Lukman dan lain-lain mau jadi majelis dan sebagainya? Bukan sekali lagi karena sungkan sama pendetanya, bukan karena kita takut kualat, bukan. Tapi karena kita sudah menikmati kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Dan saudara ingat apa kata firman Tuhan? Jeripayamu tidak sia-sia. Ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Jangan khawatir saudara. Jeripaya tidak sia-sia. Tuhan akan memberkati saudara. Amin saudara. Saya melihat banyak orang-orang di tempat ini. Saudara tanya orang-orang yang setia melayani Tuhan. Apakah mereka rugi? Enggak. Berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Seringkali banyak orang-orang Kristen, maaf ya, sama Tuhan hitung-hitungan. Jangan pakai sipu atau masipun saudara. Rugi. Jangan. Ketika kita melayani tidak hitung-hitungan. Kita memberikan yang terbaik, berkorban bagi Tuhan. Jeripayamu tidak sia-sia. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita sadar kita ini statusnya luar biasa. Bukan hanya kita adalah umat pilihan Allah, tetapi kita adalah imamat yang rajani. Harus kita melayani Tuhan. Mari ya kita melayani dengan tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Berikan yang terbaik dan jangan saudara takut. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan akan memberkati kita. Amin saudara. Yang ketiga saudara, apa status kita? Bukan hanya kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kita adalah bangsa yang kudus.
Kata kudus itu bicara tentang sesuatu yang berbeda. Loh, kita ini dalam dunia kan tidak bisa kudus. Ini artinya apa, Pak? Bangsa yang kudus ini apa? Kita dipilih, dipanggil untuk menjadi bangsa yang kudus. Artinya apa? Kita sekarang dipindahkan. Kita bukan lagi warga negara dunia, tetapi kita adalah warga negara surga. Itu maksudnya begitu. Dunia memang penuh dengan dosa, dunia penuh dengan berbagai macam pengaruh, dampak, impak daripada dosa yang luar biasa. Tapi kita dijadikan bangsa yang kudus. Itu artinya apa? Kita adalah warga negara surga. Karena di surgalah tempat orang-orang kudus di situ. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang kita adalah warga negara Indonesia, tapi jangan lupa status kita adalah warga negara surga. Itu dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ingat saudara ya, kita semua yang sudah dipanggil, kita yang sudah menjadi umat pilihan Allah, ingat kita ini punya status yang luar biasa. Kita adalah warga negara mana saudara? Surga. Nah, kalau kita warga negara surga, maka hidup kita harus kudus. Artinya apa kudus? Berbeda. Hidup kita harus berbeda dengan dunia. Lain, tidak sama dengan dunia. Memang kita masih hidup dalam dunia, tapi kita adalah warga negara surga. Hidup kita harus sesuai dengan standar surga. Setiap negara punya peraturan, ya, punya aturan, punya undang-undang dan sebagainya. Tidak bisa sembarangan. Ya, kita ingat beberapa waktu yang lalu di Bali itu ada banyak turis yang diusir, dideportasi. Karena apa? Ternyata mereka warga negara asing tapi aneh-aneh. Naik sepeda motor tidak pakai baju. Ya, kemudian ada yang mereka sengaja, perempuan-perempuan itu maaf ya, telanjang bugil, nari-nari di dalam pura. Nah, akhirnya apa? Ditangkap sama polisi, dideportasi, dan juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang lain. Karena apa? Karena beda. Mungkin kalau di tempat mereka orang barat itu mungkin boleh ya bebas bugil di mana-mana, naik sepeda motor tidak pakai baju. Tapi di Indonesia punya aturannya. Nah, saudara ingat ya, kita ini warga negara surga. Kita berbeda dengan dunia. Mulai hidup kita berbeda. Saudara, kita perhatikan. Di dalam firman Tuhan mengingatkan kepada kita Galatia pasal 5 ayat 19-21. Ini satu peringatan kepada kita yang adalah warga negara surga. Perhatikan ini. Galatia 5:19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Perhatikan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Loh, ini keras sekali loh saudara, tidak main-main. Rasul Paulus ingatkan pada jemaat di Galatia. Itu dulu aku lakukan. Dan kalau kita yang sudah menjadi warga negara surga melakukan semua itu, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Artinya apa? Kita tidak ada hak untuk masuk surga. Loh Pak, tadi katanya percaya Yesus selamat masuk surga. Betul. Tapi tolong perhatikan, orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus, yang yakin selamat, pasti hidupnya akan berbeda dengan dunia. Jadi omong kosong kalau saya kata, oh saya percaya Yesus, saya yakin masuk surga, tapi hidup kita sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, kita tidak ada waktu bicara itu, tapi saya ingin menekankan hal yang penting, yaitu apa? Perseteruan, perselisihan, roh pemecah, percideraan. Nah, saudara-saudara, ini seringkali banyak terjadi di tengah-tengah gereja. Saya beberapa waktu pelayanan di gereja-gereja, ada satu gereja, Pak, gereja kita ini sudah pecah berapa kali, Pak. Ternyata ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan hamba Tuhannya, akhirnya dia mulai menghasut ya teman-temannya, akhirnya keluar dari gereja. Bahkan ada lagi gereja di Jakarta yang besar sekali, saudara-saudara, wah rame ya, hamba Tuhannya tidak puas, akhirnya dia bawa jemaatnya keluar, pecah.
Saudara, ini peringatan Alkitab, bukan omongan saya. Itu perselisihan, perseteruan, roh pemecah, percitraan, itu tidak pantas dilakukan oleh orang-orang Kristen, orang-orang gereja. Karena kita adalah warga negara mana? Surga. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sadar itu. Saya ini dipanggil untuk menjadi warga negara surga. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih, diselamatkan. Saya harus berubah. Saya adalah bangsa yang kudus, yang berbeda dengan dunia. Mari ya kita belajar damai ya di dalam gereja. Loh, kalau gitu apakah gereja tidak boleh ada masalah? Tidak masalah, tidak apa-apa. Biasa, rumah tangga juga ada masalah. Karena kita berbeda, mungkin pandangan kita, pendapat, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai akhirnya perselisihan menimbulkan perseteruan dan percitraan. Dan akhirnya terjadi perpecahan. Itu dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ingat kita dipanggil untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Karena kita sudah dipanggil menjadi umat pilihan Allah. Dan sekarang kita dipanggil menjadi warga negara surga. Mari, memang kita masih hidup dalam dunia, tapi mari hidup kita mulai hidup sebagaimana standar surga. Yang keempat, yang terakhir saudara-saudara, kita juga adalah status kita ketika dipanggil bukan hanya menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dan yang keempat, kita adalah umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah ketika saya membaca dalam bahasa asli itu artinya satu keintiman, ada kedekatan seperti suami dengan istri. Jadi kita ini punyanya Allah, artinya apa? Kita ini seperti istrinya Allah. Dan memang Alkitab katakan kita adalah mempelai wanita. Dan Allah adalah mempelai laki-laki. Yesus Kristus adalah mempelai laki-laki. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang dipanggil untuk apa? Untuk setia. Kepada siapa? Kepada pasangan kita. Saya percaya kita semua ingin ya keluarga kita rukun. Karena apa? Setia. Suami kepada istri, istri kepada suami. Nah demikian juga dengan Allah. Allah ingin kita setia. Saudara ingat, Allah kita ini bukan sembarangan loh ya. Allah kita ini adalah pemilik dunia, pencipta dunia. Maka saudara dikatakan bahwa di dalam Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Loh ini, Allahnya begitu setia. Bahkan Allah kita, saya katakan dia punya segala-galanya. Dunia dengan segala isinya. Terjamin saudara. Betul ya? Kalau ibu-ibu punya anak perempuan kan gitu ya. Nanti kalau kamu cari pacar harus yang kaya ya kan gitu kan ya. Anaknya datang, "Ma, aku punya iron." Wah seneng ya. Anaknya siapa? Kok Asyong. Pabrik berapa? 3, 4 atau berapa? 7 mah. Oh cepet toh kawin, aja suwe-suwe. Wah gitu. Karena kok Asyong pabriknya 7. Ada lagi datang, anak, "Ma, aku sudah banyak pacar." Seneng ya. Anaknya siapa? Anaknya kok Amsyong. Apa kerjanya? Kadang kerja, kadang enggak. Putus ya. Ojo suwe-suwe, ojo lama-lama putus. Ini mata duitan saudara ya. Memang saya seneng lah ya. Orang tua kadang-kadang ingin anaknya dapat orang kaya. Enggak salah. Tapi ingat saudara, kita punya satu mempelai laki-laki yang kaya raya. Tidak bisa dihitung. Yaitu siapa? Allah, pemilik dunia. Kita ini punya Allah. Nah tapi sayang sekali, seringkali banyak kita tidak setia. Padahal Allah setia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel, mereka ketika menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, mereka tidak setia. Mereka mulai menyembah berhala, mereka menyembah Baal. Tuhan marah. Mereka berdoa, mereka memohon, Tuhan tidak menjawab. Mereka marah, "Loh Tuhan ini gimana? Kok tidak mendengar? Tuhan ini kok kelihatannya telinganya kurang tajam untuk mendengar, tangannya kurang panjang untuk menolong." Saudara, Yesaya ingatkan di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa apa yang dilakukan bangsa Israel sehingga Tuhan marah?
Yaitu ketika mereka menyembah berhala. Mereka tidak setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa mereka tidak setia? Karena ada masalah, mereka kadang-kadang di padang belantara tidak ada air minum, mereka mulai ngomel. Mereka tidak dapat makan, mereka mulai ngomel. Akhirnya mereka nyembah berhala dan sebagainya. Saudara-saudara hati-hati ya, memang di dalam hidup kita ini kadang-kadang Tuhan menguji. Tolong perhatikan ya, Tuhan menguji kesetiaan kita. Ketika Tuhan izinkan Ayub menghadapi masalah, orang yang luar biasa, orang yang dekat, setia, orang yang saleh, tapi Tuhan izinkan menghadapi penderitaan. Dalam satu hari ludes semua hartanya, anak-anaknya mati semua. Apa tujuan Tuhan? Ingin menguji kesetiaan Ayub. Dan Alkitab mencatat apa? Apakah Ayub meninggalkan Tuhan? Tidak. Di tengah-tengah keadaan yang sulit pun dia tetap mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah hidup kita memang hari ini tidak gampang ya. Tantangan banyak, masalah sakit penyakit, masalah ekonomi. Ya toko-toko banyak yang sepi, saya ketemu banyak orang mengatakan, aduh Pak tolong doakan Pak. Kalau tahun depan ini gini lagi, saya mungkin sudah bangkrut, saya tidak bisa membayar pegawai saya dan sebagainya. Memang saudara tidak gampang. Bahkan menurut prediksi tahun 2023 ini tidak lebih baik dari tahun lalu. Dan ternyata betul saya ketemu orang, iya Pak tahun lalu aja masih ada, saya masih ada income. Ini Pak sama sekali Pak. Hati-hati saudara. Nah di tengah-tengah keadaan seperti itu mulai ada godaan untuk kita meninggalkan Tuhan. Kita punya teman, tokonya kok rame ya, tokoku kok sepi. Mulai tanya, kamu kok rame ya? Apa sih rahasianya? Oh enggak ada rahasia apa-apa, cuma saya ini ke Gunung Kawi. Saya pergi ke pesugihan dapat itu. Ayo kamu mau ikut? Iya ya, wah nyoba saudara ya. Minggu ke gereja, Senin Gunung Kawi saudara. Ada loh orang Kristen gitu. Oh saudara jangan. Ya, Allah kita setia. Kadang-kadang memang dia menguji kesetiaan kita. Jangan. Ya, marilah kita tetap setia. Dia memanggil kita untuk setia. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat. Kita hari ini dipanggil oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia ingin mengangkat status kita, bukan menjadi tersangka, tapi status kita mulia. Yang pertama kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Kita dipanggil untuk diselamatkan, dipanggil untuk apa? Melayani, dipanggil untuk menjadi warga negara surga. Dan kita dipanggil untuk menjadi miliknya, untuk setia. Nah saudara-saudara kita adalah orang-orang yang saya katakan sangat bersyukur, beruntung. Dan kemudian Petrus mengakhiri dengan kata apa? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Yang sudah memanggil tadi mengangkat status kita. Kita harus apa? Mengabarkan, memberitakan perbuatan Tuhan yang mengangkat status kita itu. Artinya apa? Kita perlu menyampaikan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang belum percaya Tuhan. Supaya mereka pun juga seperti kita punya status yang mulia. Orang-orang di dunia ini mereka membutuhkan Yesus. Mereka membutuhkan juru selamat. Mereka ingin diselamatkan. Mereka ingin menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mereka ingin menjadi bangsa pilihan Allah. Imamat yang raja di bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Saudara kita jangan menjadi orang Kristen yang egois ya. Banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan Yesus. Apalagi di tengah-tengah pergumulan hari ini. Di tengah-tengah pandemi banyak orang yang butuh Yesus. Saudara-saudara ada seorang yang bernama D.L. Moody, seorang penginjil yang terkenal. Dia punya satu kerinduan, dia berdoa. Dia seorang penginjil, khotbah, KKR di mana-mana luar biasa. Tapi dia punya kerinduan, dia berdoa, Tuhan tolong saya tiap hari mampukan untuk keluar, untuk memberitakan Injil kepada satu orang. Memberitakan tentang Yesus kepada satu orang. Nah saudara, dia lakukan itu tiap hari. Satu hari ketika dia pelayanan mulai pagi sampai malam, dia capek. Akhirnya waktu itu dia ketiduran. Tapi tiba-tiba dia bangun. Karena dia hari itu lupa belum memberitakan Injil. Wah dia cepat-cepat bangun, dia langsung pakai pakaian tidurnya, pakai jaketnya, pakai jasnya. Karena hawa cukup dingin di luar sana, salju. Dia mulai keluar bawa payung. Kemudian dia mulai cari orang. Kebetulan ada satu orang cepat-cepat mau pulang, lewat di depannya dia. Wah langsung dia deketi, langsung dia cerita, sambil jalan dia cerita. Orang ini kelihatannya tidak dengar apa-apa. Tapi dia tidak peduli. Yang penting saya sudah cerita tentang Yesus. Dia pulang saudara. Kemudian dia berdoa, Tuhan hari ini saya sudah bertemu dengan satu orang. Saya sudah memberitakan tentang Engkau. Biarlah Roh Kudus bekerja. Saudara waktu berlalu beberapa tahun. Dia mimpin KKR.
selesai ibadah seperti biasa ya, jabat tangan di luar. Ketika dia jabat tangan, saudara, ada satu bapak. Dia katakan, Pak D.L. Moody, ingat saya. Siapa ya? Ingat saya, Bapak. Maaf saya ini, ya bukan saya merendahkan Anda. Saya kan lama, jauh kemana-mana ketemu orang. Mungkin sudah lama tidak ketemu, saya lupa. Siapa yang Bapak maksud siapa? Bapak siapa ini? Saya ini Bapak ingat beberapa tahun yang lalu waktu Bapak setelah KKR, setelah malam-malam saya pulang dari tempat kerja, saya cepat-cepat Bapak waktu itu pakai mantel, Bapak mendekati saya, kemudian cerita tentang Yesus. Bapak tahu, saya waktu itu seakan-akan tidak mendengar. Tapi ketika saya sampai di rumah, saya mulai berpikir. Karena saya sebenarnya waktu itu Bapak, saya pulang kerja, saya di PHK, saya mau bunuh diri. Dan ternyata Bapak cerita tentang Yesus yang memberikan pengharapan. Akhirnya saya tidak bisa tenang, saya gelisah. Kemudian saya pergi besoknya ke gereja, ketemu pendeta. Akhirnya saya diceritakan tentang Yesus. Dan hari ini saya bisa percaya Yesus, saya punya keselamatan. Dan saya waktu itu tidak jadi bunuh diri karena saya percaya Yesus. Nah saudara-saudara, hari ini orang-orang di sekitar kita butuh Yesus. Mereka butuh keselamatan, mereka butuh untuk dikuatkan, dihibur, diberikan penyertaan di tengah-tengah dunia yang sulit ini. Tugas kita yang sudah menikmati status yang mulia ini, mari kita mau sampaikan, kabarkan kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar firman-Mu sekali lagi. Kami adalah orang-orang yang sungguh beruntung. Kami adalah orang-orang yang harusnya dihukum, status kami tersangka bahkan terhukum, tapi kami diangkat menjadi umat pilihan Allah. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kami dipanggil untuk melayani. Kami menjadi bangsa yang kudus, dipanggil untuk menjadi warga negara surga. Dan kami adalah umat kepunyaan-Mu yang dipanggil menjadi mempelai wanita-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk mau setia, melayani, setia hidup berkenan kepada-Mu dan setia kepada Engkau di dalam hidup kami, mengiring Engkau sepanjang perjalanan hidup ini. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu tempat ini, para hamba-hamba Tuhan, majelis, aktivis semua, pakai. Biarlah GKT 3 Malang ini dipakai Tuhan menjadi alat-Mu untuk menjangkau banyak orang-orang yang belum percaya. Mereka boleh dibawa untuk menikmati akan anugerah Tuhan. Ini doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.